merdeka. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Hari ini kakak Risa gembira sekali karena bulan ini adalah bulan Agustus di mana Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Adik-adik tahu nggak yang keberapa? Yes, yang ke-76. 76. Senang ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus baik membawa Indonesia kepada kemerdekaan yang luar biasa, sehingga kita terus berdoa untuk bangsa ini bahwa kita akan merdeka dari segala aspek. Oke? Kita akan merdeka terutama dari COVID-19. Sekarang kakak Nita ada di rumah sakit Siloam. Kita berdoa bahwa semua orang yang masuk rumah sakit semuanya akan sembuh. Karena apa? Kita akan dimerdekakan dari sakit penyakit. Yuk, kita sama-sama bersyukur untuk Indonesia yang ke-76. Kita sama-sama berdoa, kita siap beribadah, dan jangan lupa tetap jangan sambil main-main, jangan sambil makan, dan jangan sambil tiduran. Yuk, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih kami sudah merdeka, bahkan kami sudah dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Selamat beribadah. Yesus kasih untuk Indonesia, berkati, lindungi, kulukan. Terima kasih untuk Bapak Presiden. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, izin mau berdoa untuk Mama dan Papa semuanya, agar izin diberi kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, Kiana terima kasih untuk hari ini. Kiana berdoa untuk sekolah online, guru-gurunya dan murid-muridnya. Kiranya Tuhan Yesus berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Luar biasa kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini seperti yang lalu kakak juga masih bersama kakak Sharon dan kakak David dan kakak Dika dan mana suaranya? Sama Amsal. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Dalam Tuhan kami tetap mengasihi-Mu dalam perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami.
Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuliakan nama Tuhan, sebab kasih Yesus sungguh indah. Haleluya, amin. Yuk kita mau puji Tuhan, kita mau katakan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus lebih tinggi. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Haleluya. Luar biasa. Kasih Tuhan kita manis dan indah. Adik-adik yang di rumah, adik-adik juga adalah adik-adik yang manis, yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Yuk kita menyanyi itu bagi Tuhan. Dialah yang terhebat, dialah yang terkuat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih yang sungguh indah dan manis buat kami. Biarlah Tuhan, kami juga merasakan, kami juga mendengarkan firman-Mu adalah firman yang manis kami dengar, yang mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang hebat. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Dialah yang terhebat Tuhan kita Yesus. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Haleluya. Sekali lagi kita katakan. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang
akan berbuah, dan berbuah banyak. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik semua. Kak Stefanus harap kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan juga diberkati oleh Tuhan. Hari ini Kakak Stefanus mau membagikan firman Tuhan yang kakak ambil dalam kitab Bilangan 15 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya ke-41. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Allah. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Kak Stefanus beri judul Allah memberi pengingat. Nah, firman Tuhan ini datang kepada Musa untuk bangsa Israel yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus mau bawa bangsa Israel untuk mengingat firman Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa mereka harus menaruh jumbai di kaki mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengingat akan setiap perintah Tuhan, akan setiap apa yang Tuhan telah lakukan atas bangsa Israel. Dan ini adalah satu hal yang menarik dan satu hal yang penting, bahwa Tuhan sendiri memberikan sesuatu untuk bisa menjadi pengingat akan firman Tuhan. Nah, jumbai sendiri adalah alat yang Tuhan pakai untuk supaya orang Israel ketika mereka berjalan dan mereka melihat jumbai yang mereka pakai, mereka akan senantiasa mengingat firman Tuhan. Nah, mengapa Allah mau orang Israel untuk mengingat firman Tuhan? Karena Tuhan mau mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ayat yang sebelumnya berkata bahwa dibilang di sini bahwa sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menurut hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Tuhan berkata bahwa bangsa Israel itu dulunya mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dan mereka tidak melakukan firman Tuhan juga. Tetapi firman Tuhan mengingatkan mereka bahwa lewat jumbai yang mereka pakai di kaki mereka, mereka akan terus mengingat akan kesetiaan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sendiri adalah Allah mereka. Amin. Nah, apa yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan ini? Pertanyaan Kakak Stefanus kepada adik-adik bahwa apa pengingat yang bisa adik-adik pakai untuk ketika adik memakainya atau melihatnya, adik-adik sendiri mengingat akan firman Tuhan, mengingat akan kesetiaan Tuhan. Contoh kita melihat alam semesta, melihat tanaman, itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa wah, Tuhan itu baik, Tuhan itu indah lewat tumbuh-tumbuhan, lewat ciptaan Tuhan, manusia, kita lihat teman-teman kita, itu mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, bahwa kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri, dan semua ciptaan adalah baik, termasuk juga adik-adik semua. Bahwa ketika adik-adik melihat keluarga, ketika adik-adik melihat kakak beradik, adik-adik melihat akan kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan akan atas kehidupan adik-adik. Amin. Nah, Allah menginginkan kita, kakak Stefanus dan adik-adik juga, untuk terus mengingat firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu tidak baik? Firman Tuhan itu adalah baik.
setiap firman yang Tuhan sampaikan lewat Alkitab itu akan terus membentuk kita, mendidik kita menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang berani mengatakan tidak kepada dosa, dan ya, ada sukacita, ada pengharapan di dalam firman Tuhan. Karena kalau tidak ada firman Tuhan, kehidupan kita akan pusing, kehidupan kita akan bertanya-tanya apa yang saya harus lakukan, bagaimana saya harus mengasihi. Semuanya membingungkan. Tetapi firman Tuhan yang datang hari ini, saat ini, mengingatkan kakak dan adik-adik juga akan firman Tuhan, bahwa kita harus terus mengingat. Tuhan sendiri telah memberikan kita ingatan, memberikan kita akal, budi, pengertian. Maka oleh sebab itu mari kita semua melakukannya dengan mengingat setiap firman Tuhan. Banyak setiap kita adik-adik dari guru-guru sekolah minggu memberikan kita ayat-ayat hafalan, ayat-ayat firman, bahkan sharing juga firman Tuhan. Nah, Tuhan sendiri mau setiap perkataan yang telah adik-adik hafal firman Tuhan itu akan terus menjadi pengingat buat adik-adik semua. Ketika adik-adik bertumbuh, dimanapun adik-adik berada, biarlah setiap firman Tuhan itu akan terus tertanam di dalam hati adik-adik semua, dan Tuhan akan terus dipermuliakan lewat kehidupan adik-adik semua. Amin. Nah, jadi sesuai dengan sharing Kakak Stefanus sampaikan bahwa Allah telah memberi pengingat kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita terus mengingat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, ayat hafalan buat minggu ini terdapat dalam kitab Bilangan 15 ayatnya yang ke-40. Kakak Stefanus baca ya. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Sekali lagi ya. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Nah, adik-adik jangan lupa video ya. Minta tolong mama atau papa buat videoin ayat hafalannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalian sudah beribadah kepada Tuhan Yesus, kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, anak-anak karis yang luar biasa. Sekarang kita akan tutup ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, tutup matamu, dan lipat tangan atau angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak-kakak Karis Kids dan sudah melayani kami. Tuhan, berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan apa yang mereka doakan, Tuhan, kabulkan Tuhan. Berkati papa, mama, kakak, adik kami, Tuhan. Papa, mama sudah membiayai kami sekolah, Tuhan, berkati guru-guru di sekolah kami, Tuhan, berkati Tuhan, dan berkati kami, Tuhan, sehingga kami, Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya di masa pandemi ini, Tuhan, kami selalu kuat dan sehat. Kami berdoa supaya COVID ini akan segera berlalu, karena kami rindu untuk kami bisa beribadah bersama-sama teman-teman di gereja Karis, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong supaya kami bisa beribadah lagi, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biar Tuhan akan memberkati kami semua dan mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam sekolahmu, dalam keluargamu, dalam semua bermainmu, acara apapun yang kau lakukan, Tuhan akan melindungi, menyertai, dan kau diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan kecerdasan senantiasa. Terimalah berkat ini mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.